Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang kedua dari pembahasan I'tiqad Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, paparan akidah para salaf rahimahumullahu ta'ala dari penuturan dan nukilan Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau telah mengatakan adraktun nasa bi Makkah wal Madinati wal Kufati wal Basrati wa bi Misr wa Khurasan fa adraktuhum mujtami'ina ala sunnati wal jamaah. Kata beliau, saya mendapati manusia di Mekah, di Madinah, di Kufah, di Basrah, di Mesir dan Khurasan. Saya temukan mereka semuanya bersepakat, berijtima' ala sunnah wal jamaah, di atas sunnah dan jamaah. Baik, bagaimana di atas sunnah dan jamaah itu? Ini akan dirinci di sini oleh beliau dari hal yang beliau dapati seluruh ulama di masa itu. Dan secara khusus beliau sebutkan di sini 10 kota besar yang merupakan tempat terbesar keberadaan umat Islam di masa itu. Yang pertama kata beliau, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fawwada al-amra ila Allah azza wa jalla. Yang pertama adalah siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Baik, jadi ini pokok yang pertama yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Dari keteguhan di atas Islam dan sunnah adalah bersyahadat alla ilaha illallah. Dan syahadat di sini dikatakan syahadat karena dia bukan persyahadatan antara dia dengan Allah saja, tapi dia bersaksikan dengan kepada manusia. Iya. Makanya syahadat itu, orang masuk Islam itu tidak cukup dengan dirinya sendiri, tapi ada hukum-hukum lain. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits mutawatir, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintah memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sampai mereka bersyahadat. Jadi harus dia perdengarkan syahadatnya, bukan syahadat antara dia dengan Allah saja. Karena ini ada konsekuensi. Yang pertama, diumumkan bahwa dia sebagai seorang muslim. Kalau dia sebagai seorang muslim, maka muslim itu ada kehormatannya. Terpelihara darahnya, tidak boleh diperangi. Terpelihara hartanya, tidak boleh dizalimi. Kemudian dia melakukan sholat 5 waktu hari raya, dia ada di Idul Fitri, dia menyembelih untuk Allah, orang berkurban dia juga berkurban. Makanya kalau dia meninggal, dia disolati di tengah umat Islam, dan dia boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Itu kalau diketahui dia bersyahadat, kan begitu.
Kalau dia bersyahadat antara dia dengan Allah saja, siapa yang tahu bahwa dia muslim? Ya kan? Jadi harus dia bersyahadat. La ilaha illallah. Ini penegasan tentang la ilaha illallah karena dari sudut makna itu sudah dimaklumi bahwa la ilaha illallah ini maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya dua rukun dari la ilaha illallah ini, an-nafyu wal itsbat. La ilaha itu rukun yang pertama, penafian. Dinafikan segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua namanya al-itsbat. Kita tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan la ilaha illallah itu memberikan makna bahwa pada la ilaha illallah ada 8 syarat di dalamnya. Orang bersyahadat la ilaha illallah itu benar syahadatnya kalau ada 8 syarat. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Jadi ada 8. Yang pertama, dia mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Tidak boleh dia jahil tentang kandungannya. Jadi dia harus tahu bahwa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian yang kedua, yakin. Dia yakin terhadap kandungannya. Tidak boleh ada keraguan. Kemudian yang ketiga, dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Bukan orang yang dipaksa, bukan pula ada riya atau sum'ah di dalamnya. Yang keempat, dia ada sidq, mengucapkan la ilaha illallah, jujur, tulus. Ya, tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah. Dia cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh ada kebencian pada la ilaha illallah itu. Insyaallah. Tidak boleh ada kebencian. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Dia terikat dengan la ilaha illallah. Tidak boleh dia meninggalkannya. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, menerimanya. Menerima dengan keseluruhan. Tidak boleh ada penolakan. Yang terakhir, yang kedelapan, dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpenuhi 8 syarat ini, baru dia benar syahadatnya. La ilaha illallah. Adapun syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sini dibawakan dua sifat ya, bahwa Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Apa artinya abduhu? Hambanya. Wa rasuluhu, rasulnya. Dikumpulkan untuk beliau dua predikat. Predikat sebagai seorang hamba dan predikat sebagai seorang rasul. Jadi dua predikat sekaligus. Sebagai seorang hamba, ini bantahan terhadap orang-orang yang ekstrim, berlebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ada yang meminta hajat kepada beliau, ada yang berdoa kepada Nabi, menyandarkan harapan dan takutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah ekstrim, berlebihan. Karena itu hak-hak khusus bagi Allah. Hanya Allah yang kita bermohon kepadanya. Kepada Allah lah kita bersandar, berharap, takut. Iya. Doa hanya Allah yang bisa mengabulkan doa. Maka itu bukan hak Nabi sama sekali.
memberikannya kepada Nabi SAW itu gulu namanya, ekstrim. Maka untuk orang-orang yang gulu ini, yang ekstrim, itu ditegaskan bahwa beliau ini abduhu, adalah hamba Allah, manusia biasa sama dengan kita, fakir kepada Allah, juga perkaranya di tangan Allah. Tapi beliau ini Rasulullah, ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan beliau. Beliau adalah Rasul, hamba yang dimuliakan, perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah yang disebut dengan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata para ulama, orang yang bersyahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu punya 5 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ta'atuhu fima amar, taat kepada Rasulullah pada apa yang beliau perintah. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, atau wa tasdiquhu fima akhbar, kita benarkan berita yang beliau kabarkan. Ya, kalau kita akui beliau Rasulullah, maka artinya kita harus benarkan apa saja yang beliau beritakan. Karena Allah telah berfirman akan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya, yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajitinabu ma naha anhu wa zajar. Kita harus meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau larang, beliau menghardik kita jangan sampai melakukannya, wajib kita tinggalkan. Ya. Wajitinabu ma naha anhu wa zajar. Karena Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Kemudian yang keempat, "Wa la yu'badallaha illa bima syara'." Konsekuensi bahwa beliau adalah pengakuan kita bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali melalui jalan beliau, dengan hal yang beliau syariatkan. Itu baru seorang Rasul namanya. Ya, kalau ada jalan beribadah tidak melalui jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan jalan beragama namanya. Sebab Allah sudah mengutus seorang Rasul. Maka untuk beribadah kepada Allah semuanya melalui jalan Rasul ini. Iya. Karena itu kalau ada yang berbuat bidah-bidah, perkara-perkara baru, tidak ada di dalam agama, tidak ada tuntunan Nabi padanya, itu artinya dia sudah keluar dari makna persyahadatan dia sendiri, yang mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau dia persaksikan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, itu artinya tidak boleh dia ibadah kepada Allah kecuali melalui jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu caranya. Iya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka perkara itu adalah tertolak. Baik, kemudian yang kelima dari konsekuensi, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai melebihi keduanya. Itu konsekuensi. Ya, kalau dia berkata bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, konsekuensinya dia harus menjadikan Nabi Muhammad lebih dia cintai dari seluruh makhluk. Iya. Karena itu datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersumpah, "Ya Rasulullah, demi Allah, Engkau yang paling saya cintai, melebihi segala hal kecuali diriku." Kecuali apa? Diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Umar, engkau mencintai saya
lebih dari segala hal, termasuk dirimu juga. Maka Umar pun berkata, sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai, melebihi segala hal termasuk diriku. Kata Nabi SAW, al-an ya Umar, sekarang baru benar, wahai Umar. Dan Nabi SAW yang bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya ini lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Maka itu 5 konsekuensi syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kemudian yang ketiga, kata beliau, wa fawwadal amra ila Allahi azza wa jal, dan dia menyerahkan seluruh perkara itu kepada Allah. Iya, ini kalimat ada kaitannya dengan mana tawakal, ada kaitannya dengan mana keimanan kepada takdir yang akan disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Seorang mukmin itu dia selalu menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran tentang ucapan mukmin dari keluarga Firaun itu, wa ufawwidu amri ilallah, dan saya serahkan seluruh perkaraku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, seorang mukmin itu dia harus tahu ya bahwa di kehidupan dunia ini mungkin dia berusaha, dia berupaya, bersusah payah, perah keringat, banting tulang untuk meraih dari keselamatannya, dari kebaikannya. Tetapi tetap saja dia harus serahkan seluruh perkara itu kepada Allah, sebab dialah Allah yang menentukan. Di tangannya lah segala hal, di tangannya lah segala hal. Apabila segala hal itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban kita adalah bersandar kepadanya. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sungguhnya saya bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Iya. Ilaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya selalu kembali. Baik. Kemudian yang keempat, dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa alima anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadari. Kata Ibnu Mubarak, dari akidah yang beliau temukan para ulama berada di atasnya adalah seorang itu mengetahui bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan qada dan qadar Allah, dengan ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khairi wal syarra wal kufr wal iman. Iya, sebagaimana segala kebaikan, segala kejelekan, kekufuran dan keimanan, itu semuanya dengan takdir dan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari keyakinan para as-salaf rahimahumullahu ta'ala di bab takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pokok keyakinan. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Mubarak di awal-awal pembahasan. Sebab ini dari permasalahan akidah yang terjadi penyimpangan di tengah manusia. Dan ini terjadi di akhir masa sahabat. Ada orang-orang yang menyimpan di pembahasan takdir ini. Di Basra itu muncul kelompok Qadariyah oleh seorang yang bernama Ma'bad
Al-Juhani. Iya. Ma'bad Al-Juhani ini kalau diperiksa dari belajar agamanya, dia ini lisannya lisan ajam juga, kemudian dia mengambil dari orang-orang, bersumbernya bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua sebab kekeliruan ya, supaya kita tahu orang yang keliru di dalam memahami akidah itu ada sebab-sebabnya. Di antara sebab besarnya itu dia tidak paham bahasa Arab. Iya. Ini saya bahasakan tidak paham bahasa Arab itu kalimat lebih mendetail ya. Bukan sekadar orang yang tidak pandai baca kitab. Ada orang yang pandai baca kitab, tapi dia tidak paham kitab yang dia baca. Dia tidak paham. Kalau mengi'rab mungkin bisa dia i'rab. Fathah, kasrah, dhamma, disukun bisa dia i'rab. Tapi dari sudut pemahaman, dia bukan orang Arab. Dia tidak mengerti bahasa orang Arab itu. Nah, orang Arab kalau membahasakan suatu maknanya apa? Beda konteks, beda makna. Itu orang Arab. Kadang satu kata, satu kalimat punya multi makna. Digunakan satu kaligus, orang paham. Namanya orang Arab. Tidak ada yang bingung. Seperti katanya disebut ya dari seorang yang sudah belajar kefasihan bahasa. Dia ingin menantang Sibawai. Iya. Dia datanglah ke rumahnya. Mana rumahnya Sibawai? Tunjukin rumahnya. Kita sampai di depan rumahnya, diketuk pintunya, keluar budak perempuannya. Dia tanya, di mana tuan kamu? Kata budak perempuannya, fa al-fayafi liyafi ala nabi fayin fa idza fa al-fay fa idza fa al-fayu fa. Dia pakai cuma satu kata saja menggambarkan tuannya kemana, untuk apa, dan akan kembali kapan kembalinya, dengan satu kata. Pakai kata al-fay saja. Kata orang ini, budaknya aja kayak gini, apalagi tuannya. Kembali dia kayak jadi. Dia bilang fa al-fayafi. Fa itu bisa bermakna keluar. Maksudnya dia keluar ke lembah-lembah. Liyafi ala nabi fay. Supaya dia mencarikan kami harta, sesuatu fay yang bisa kami makan, bisa kami miliki. Maksudnya dia pergi berburu begitu, dapat buruan. Fa idza fa al fayu, ini fa arti lain. Itu kalau sudah tergelincir matahari, itu fa juga dalam bahasa Arab, al fay. Kalau sudah tergelincir matahari, fa, dia akan kembali. Fa bisa bermakna keluar, bisa bermakna kembali juga. Dia pakai satu kata saja, tapi menggambarkan seluruhnya. Itu kefasihan itu dalam bahasa Arab. Jelas ya? Kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia bingung antum menerjemahkan kalau tidak tahu bahasa Arab. Iya. Nah, disitulah masalahnya ya. Ketika ada orang yang baca ayat-ayat, misalnya dia baca ayat Nasallaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun nasiyahum. Oh, ini nasiyah di sini artinya lupa. Ya kalau dia terjemahkan bahasa Indonesia, mereka lupa kepada Allah, maka Allah juga lupa kepada mereka. Oh, ini tidak bisa diterjemahkan lupa di sini. Maha suci Allah dikatakan lupa. Iya. Nah, ini orang ajam ya. Kalau dia orang Arab, tak begitu caranya memahami. Tapi karena orang ajam, dia pahamnya lupa itu seperti dia kalau lupa. Ya. Ada sesuatu, tadinya dia ingat, tiba-tiba dia hilang sesuatu ini dari ingatannya. Itu disebut apa? Lupa. Itu satu sudut penggunaan kata nisyan dalam bahasa Arab, satu sudut. Tapi ada sudut lain dalam bahasa Arab itu nisyan diartikan dengan mana at-tark.
meninggalkan. Jadi artinya bisa diartikan Allah meninggalkan mereka. Jelas ya? Itu tark. Dan itu dua hal disebut oleh pakar bahasa Ibnu Faris di dalam Mu'jam Maqayis al-Lugha, disebut oleh Ibnu Mandur dan selainnya dari pakar bahasa. Jadi maksudnya kalau belajar bahasa Arab itu jelas. Bahasa Arab itu terang maknanya. Iya. Ada lagi yang mengatakan, katanya ini Salafi bilang istiwa bermakna duduk. Ini penghayal ya yang berucap ini, dan mungkin pendusta gelas kakap. Tidak ada Salafi yang berkata istiwa itu bermakna duduk, tidak ada. Sebab itu tidak ada di dalam bahasa Arab. Tidak ada di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang paling populernya makna al-ulu wal irtifa, yang tinggi dan di atas. Itu makna istiwa. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dua makna lain, al-istiqrar was su'ud. Itu 4 makna yang dinukil dari para ulama ahli bahasa Arab. Tidak ada makna duduk. Jadi kalau ada makna duduk, iya, itu dari tasawur dia, dari lisannya yang ajam membahasakan. Karena itu kalau sekali lagi kalau bicara masuk dalam masalah agama, ayat-ayat Allah dan hadits Rasulullah ini bahasa Arab. Lupakan bahwa kamu itu orang Indonesia. Kalau mau masuk di dalam apa? Pembahasan agama. Kita harus tahu bagaimana tabiatnya orang Arab itu. Dia berbicara, membahasakan mana. Sebuah kata itu kadang ada akarnya. Dari sebuah akar ini bisa bermakna macam-macam. Hasilnya kalau dijabarkan. Nah, begitu cara memahami bahasa Arab. Jadi inti yang membuat orang itu menyimpang kekeliruan di dalam masalah bahasa. Itu satu. Kemudian yang kedua yang membuat Ma'bad al-Juhani ini menyimpang, dia mengambil ilmu tidak dari sumbernya. Ya, dari sumbernya. Orang itu kalau dia mengambil ilmu agama, apalagi itu adalah akidah Islam, sumbernya itu pasti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang benar namanya beragama. Jadi kalau dia beragama, sumbernya berakhir kepada Abu Ali al-Jubbai, pendiri Mu'tazilah, itu bukan agama namanya. Iya, kepada Wasil bin Atha, atau bersumber kepada Jaham bin Safwan, atau bersumber kepada Abdullah bin Said bin Kullab, orang-orang Kullabiyah, atau bersumber kepada Abul Hasan al-Ash'ari, bersumber kepada Mansur at-Turidi, al-Maturidi. Itu berarti itu kesesatan. Tidak ada orang beragama itu sumbernya kepada orang-orang. Tapi beragama, sanad periwayatan ahli sunnah salafi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad ilmu mereka. Iya, lihat ya seperti Ibnu Mubarak di sini. Berjumpa dengan ulama di berbagai negeri, sama ucapannya, tidak ada perbedaan. Maka Ma'bad al-Juhani ketika muncul di Basra, iya, fitnahnya lagi, mereka ini kelompok ini itu kelihatan kayak orang serius begitu belajar ilmu. Datang di halaqah-halaqah ilmu, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Beda dengan banyak orang kelompok menyimpang di masa ini. Ya, pengangguran-pengangguran, kadang kerjanya di tempat-tempat maksiat. Iya. Hal-hal yang tidak terhormat, berbicara bid'ah-bid'ah. Ini dimaklumi ya, berasal dari sumber yang tidak bersih, lahirnya juga hal-hal yang tidak bersih juga. Itu dimaklumi. Tapi ini orang-orang dia belajar serius kayak membaca Al-Qur'an. Iya. Tapi mereka katakan al-amru unuf. Perkara itu baru saja terjadi. Tidak ada namanya takdir. Jadi kalau sesuatu ini baru terjadi, sekarang terjadi, kata orang-orang Qadariyah, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini kesesatan orang-orang Qadariyah ketika dia muncul. Maka begitu sampai ucapan mereka ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau langsung berkata, sampaikan kepada mereka
bahwa saya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Saya seorang muslim, mereka bukan muslim. Dan sebaliknya, mereka berlepas diri dari saya. Tidak ada hubungan kita. Demi Allah yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak akan terima dari mereka hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir. Iya. Jadi ini sejarah kelompok yang paling pertama menyimpang di pembahasan akidah. Kelompok Qadariyah ini. Ada yang mengatakan ini kelompok yang pertama menyimpang, ada yang mengatakan yang pertama menyimpang itu orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah Rafidhah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Ali bin Abi Thalib masih ada. Iya. Mereka bersujud menyembah Ali, ingin menuhankannya. Iya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengambil fatwa kebijaksanaan supaya membakar orang-orang Syiah ini, membakar hidup-hidup. Falamma ra'aitul amra amran munkara ajadtu nari wa da'utu kumbura. Begitu saya melihat perkara ini perkara yang mungkar, kata Ali bin Abi Thalib, maka saya nyalakan, saya kobarkan apiku dan saya panggil budakku kumbura supaya membakar mereka. Itu kebijaksanaan kepala negara. Walaupun membakar orang dengan api ada larangannya dari Nabi SAW, tetapi kalau ada ijtihad dari kepala negara dan itu dipandang maslahat, itu oleh sebagian ulama dibolehkan. Seperti Ali bin Abi Thalib melakukan hal tersebut. Jelas ya? Ya, maksudnya supaya kita tahu bahwa ini penyimpangan-penyimpangan pertama terjadi di dalam sejarah umat Islam. Dan itu disikapi besar di tengah umat Islam ini, di tengah ulama Islam. Disikapi, karena ini penyakit. Penyakit itu jangan dibiarkan berjalan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Tapi diobati, diperbaiki, diingatkan kesalahannya. Iya. Ini perkara penting sekali ya. Kalau kita belajar tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok. Iya. Sampai di masa sekarang ini ada orang-orang yang belajar sunnah. Ya, kalau antum lihat bicaranya Masya Allah, sunnah semua. Iya. Belajarnya juga dari tempat-tempat ada ulama sunnah di sana. Di universitas diajarkan sunnah. Tetapi pemikirannya terkotori oleh pemahaman Ikhwanul Muslimin, pemahaman Sururiyah, pemahaman Murji'ah, pemahaman Khawarij. Maka itu tidak boleh dibiarkan. Harus diterangkan kesesatan-kesesatannya supaya orang kenal. Jangan sampai ahli sunnah orang sudah tahu ini adalah ajaran murni dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datang sebagian orang ini kadang dia nggak paham itu, belajarnya minim, kasihan juga. Kadang sebagian orang dia paham, hawa nafsu, tapi ya diingatkan tidak mau dengar. Jelas ya? Dan kadang sebagian orang memang Ikhwanul Muslimin, Sururiyah, menyusup di tengah ahli sunnah, dan itu banyak sekali kita lihat di Indonesia ini dan di selain Indonesia. Iya. Orang-orang dulunya dikenalnya Ikhwanul Muslimin, kok tiba-tiba muncul di tengah salafin, ngisi lagi di radio-radio, di TV-TV. Dan ini musibah sebenarnya. Sebab hal-hal yang seperti ini di masa dahulu kalau kita belajar firqah-firqah itu tadi, itu tidak dibiarkan oleh para ulama. Diingatkan. Bukan apa-apa. Ini untuk menjaga agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga kemurnian Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keteguhan di atas akidah itu, orang kalau dia tahu seluk-beluknya bagaimana para ulama menyikapi dan seterusnya, itu akan tertanam metode
di dalam memahami dan dia mengerti bagaimana jalan Nabi dan para sahabat di dalam hal tersebut. Iya. Makanya kekeliruan-kekeliruan itu tidak bisa dibiarkan. Sebab dari satu kekeliruan bisa muncul kekeliruan yang lain. Dari satu kekeliruan bisa muncul kekeliruan yang lain. Iya. Ini mungkin banyak yang heran ya ketika ada yang mendengar riwayat Al-Lalakai dengan sanadnya dan diriwayatkan pula oleh Uthman bin Said Ad-Darimi dengan sanadnya kepada Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi dari seorang imam tabi'in. Beliau berkata, "Mabtada rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf." Tidak ada seorang pun yang berpendapat atau memandang atau berbuat bid'ah kecuali nanti ujung-ujungnya dia menghalalkan boleh kudeta terhadap pemerintah. Sebab itu akibat dari bid'ah, bahaya buruk. Iya. Makanya para ulama Islam itu kalau ada penyimpangan yang muncul, mereka ingatkan. Tidak ada hubungannya dengan masalah orangnya. Orangnya itu kadang banyak dari manusia kita maafkan. Orangnya tidak terlalu penting, tapi yang penting kekeliruannya itu diingatkan. Jangan sampai yang lain termakan oleh kekeliruan yang seperti itu. Itulah jalan dari para ulama Islam di dalam hal tersebut. Makanya dari akidah-akidah para salaf terdahulu itu, ini sudah di generasi keberapa ini Ibnul Mubarak? Sudah kita dengar ya, beliau lahir tahun berapa tadi? 118 Hijriah dan wafatnya 181. Masih dekat masanya. Iya. Dari para sahabat. Beliau ini masuk di tabi'in kecil, Ibnul Mubarak rahimahullah. Ketemu dengan tabi'in. Beliau tabi'ut tabi'in kecil. Iya. Ini jaraknya dari Nabi cuma satu level aja, Ibnul Mubarak. Tapi beliau sudah menyingkap begitu muncul penyimpangan Qadariyah di akhir generasi sahabat. Dan mulai ada orang yang keliru memahami tentang takdir. Akhirnya para ulama ingatkan bahwa takdir itu begini. Ini yang dikatakan dengan takdir, supaya orang teguh di atas keyakinan Islam. Begitu cara mengobati kekeliruan. Imam Ahmad itu, ini saya kasih contoh lain ya, supaya jangan contohnya di pembahasan akidah terus. Saya beri contoh lain. Imam Ahmad rahimahullah, beliau melihat kekeliruan di penduduk Kufah. Penduduk Kufah ini didominasi oleh fikih Imam Abi Hanifah dan murid-muridnya. Sedangkan mereka ini berpendapat bolehnya minum nabid walaupun memabukkan. Iya. Nabid itu minuman dicampur dengan buah ya, air dicampur buah, direndam di situ. Misalnya direndam anggur, kurma. Kan kalau dia direndam, paginya kan sudah manis ya, sudah bagus. Tapi kalau ditinggalkan beberapa lama, dia bisa memabukkan kan, bisa terfermentasi menjadi khamar. Nah, ini mereka ini membolehkan walaupun sudah menjadi khamar, boleh juga diminum. Nah, itu kan keliru sebenarnya ya. Lihat bagaimana Imam Ahmad mengingkari mereka. Beliau menulis satu buku khusus tentang itu. Pembahasan tentang minuman dari Nabi SAW, Kitabul Ashribah. Dan beliau bacakan buku itu di Kufah, beliau bacakan untuk mengobati apa? Untuk mengobati kekeliruan. Iya. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jelas ya, dan itu metode ulama Islam. Metode ulama Islam. Dan Imam Ahmad tidak ada yang mencela beliau dengan perbuatannya itu. Tidak ada yang bilang Imam Ahmad ini terlalu keras, terlalu sadis terhadap orang-orang. Salah sedikit saja jebret. Nggak ada kayak gitu modelnya.
Tapi ini penjagaan terhadap apa? Terhadap agama. Iya. Baik, jadi kalau tahu metode ulama Islam, itu kita akan memaklumi banyak hal. Nah, termasuk di sini Ibnu Mubarak menyinggung, kata beliau, wa alima anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi. Dia orang yang berpegang di atas sunnah dan jamaah itu akan mengetahui bahwa segala sesuatu itu biqada'illahi wa qadari, dengan ketentuan, keputusan Allah dan takdirnya. Dengan keputusan Allah dan takdirnya. Baik. Karena dalam Al-Quran dikatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Segala sesuatu itu takdir Allah. Termasuk al-khair wa syarr. Ada yang ditakdirkan baik, ada yang Allah takdirkan buruk. Ada yang Allah takdirkan berupa kekufuran, dan ada yang Allah takdirkan berupa keimanan. Semuanya dengan qada dan qadar Allah. Iya. Semuanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qada wal qadar itu dua kalimat sama ya, kalau digunakan bersama. Apakah kalau digunakan secara terpisah maknanya sama. Tapi kalau digunakan di tempat yang sama seperti di sini qada wa qadar, sebagian ulama memanakan bahwa qada itu adalah takdir Allah yang sudah berlalu, apa yang sudah diputuskan sudah berlalu, yang sudah selesai keputusannya. Dan al-qadar itu adalah apa yang ditakdirkan sekarang, apa yang akan terjadi. Itu al-qadar. Baik, ataupun dari lingkup pembahasan semuanya sama. Apa yang Allah tentukan Subhanahu wa ta'ala, itulah yang disebut dengan qada wal qadar. Dan keimanan kepada takdir itu mengikat pada 4 hal. Keimanan kepada takdir mengikat kepada 4 hal. Hal yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang ditakdirkan. Tidak ada satu perkara pun ditakdirkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Iya. Karena Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa khalaqa lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilman. Supaya kalian tahu bahwa Allah itu maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma'. Allah Subhanahu wa ta'ala menulis takdir-takdir makhluk seluruhnya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, apa yang terjadi di bumi ini sampai hari kiamat semuanya sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu penakdiran itu arsy Allah sudah berada di atas air. Ya, sebelum langit dan bumi ada sudah ada yang namanya arsy.
dari makhluk Allah. Sudah ada yang namanya air. Sudah ada yang namanya air. Itu semuanya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua dari keimanan kepada takdir, kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah telah mencatatnya di Allahul Mahfuz. Sudah dicatat di mana? Di Allahul Mahfuz. Ya, segala yang ditakdirkan. Iya. Karena Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha tahu apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal itu di dalam sebuah kitab. Sungguhnya hal tersebut di dalam sebuah kitab, dan sungguhnya hal tersebut bagi Allah sangatlah mudah. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fis samai wal ard, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratabi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi di sisinya ilmu gaib. Allah Maha tahu apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang jatuh dari dedaunan. Tidak ada yang kering, tidak ada yang basah, kecuali semuanya tercatat di kitab yang mubin. Daun jatuh saja itu sudah tercatat. Detailnya takdir itu. Daun jatuh. Iya. Kita hidup ini dengan berapa kali kita bernafas, itu semuanya sudah ada takdirnya. Sudah ada takdirnya. Sudah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa apa yang Allah takdirkan itu artinya Allah menghendakinya. Allah menginginkannya terjadi. Iya. Karena Allah berfirman, "Wallahu ala ma yasha'u qadir." Dan Allah Maha mampu terhadap apa yang Dia kehendaki. Innama amruna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah kami kepada sesuatu, kalau kami inginkan sesuatu itu kami hanya berkata kun, terjadilah, maka terjadi sesuatu tersebut. Iya. Jadi semuanya itu dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Kemudian yang keempat dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mencipta, dan selain Allah itu namanya makhluk. Selain Allah itu namanya makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan apa yang Dia takdirkan. Dia mengadakannya. Karena Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Maka itu 4 pokok perkara yang mengikat keimanan kepada takdir. Iya. Dan tidak syah keimanan seseorang kepada takdir kecuali kalau dia meyakini 4 hal itu. Meyakini 4. Baik. Kemudian yang perlu diketahui juga di sini bahwa perbuatan Allah menakdirkan itu semuanya baik. Takdir Allah menakdirkan semuanya apa? Semuanya baik. Dari sudut perbuatan Allah. Allah menakdirkan adanya keimanan, perbuatan Allah baik. Allah menakdirkan adanya kekufuran, perbuatan Allah baik. Allah menakdirkan adanya ketaatan, perbuatan Allah baik. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan, perbuatan Allah baik. Ya, perbuatan Allah itu semuanya baik, karena perbuatan Allah selalu ada hikmah di sisi Allah. Ada hikmahnya. Yang tidak baik itu pada hal yang ditakdirkan oleh Allah. Itu ada yang tidak baik. Ya, misalnya keimanan itu baik atau tidak? Baik. Kekufuran baik atau tidak? Tidak baik.
Allah sendiri yang berfirman, wala yarda li ibadihil kufur. Allah tidak pernah ridha kekafiran untuk hambanya. Iya. Keimanan, ketaatan itu apa? Baik. Wa habbaba ilaikumul iman. Kefasikan itu apa? Buruk. Karena Allah berfirman, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Jadi kalau begitu yang ditakdirkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah yang menakdirkan semuanya baik. Itu dibedakan dua hal ya. Antara perbuatan Allah menakdirkan dan antara apa yang ditakdirkan. Perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Karena selalu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditakdirkan, al-maqdur, yang ditakdirkan inilah yang terbagi dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Iya. Ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik, yang buruk semuanya sudah diterangkan. Sudah turun Al-Quran menjelaskan, diutus kepada kita seorang Rasul menerangkan. Ya semuanya jelas. Iya. Semuanya jelas. Kalau begitu tidak ada yang boleh beralasan dengan takdir dia berbuat maksiat. Kalau dia berbuat maksiat, oh ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik, sebelumnya di mana kamu sebelum ditakdirkan? Kenapa kamu tidak berbuat ketaatan terus kamu bilang ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah saya berbuat ketaatan? Kenapa dipakai di maksiat aja? Nah, itu menunjukkan ada apa? Ada hawa nafsu di belakangnya. Itu satu. Terus yang kedua, tidak boleh seorang muslim dan muslimah mempertentangkan antara syariat dan takdir. Karena syariat dan takdir itu tidak pernah bertentangan. Ya atau tidak? Sekarang saya tanya, syariat dan takdir bertentangan atau tidak? Hah? Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Sekarang syariat telah diutus seorang Rasul. Iya atau tidak ini? Diutus kepada kita seorang Rasul. Iya. Diturunkan kepada kita kitab. Menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Ini namanya syariat. Kan begitu? Iya. Takdir juga sudah dimaklumi. Tapi sekarang pertanyaannya, kita tahu apa yang ditakdirkan pada kita? Kita tahu takdir kita? Tidak ada yang tahu takdirnya. Iya, takdir itu untuk kita imani. Kalau sudah terjadi, kita katakan ini takdir Allah. Kita beriman kepada takdir Allah, kan begitu. Tapi syariat sudah diutus kepada kita seorang Rasul, diturunkan kepada kita kitab yang kita wajib beramal dengannya. Makanya Nabi SAW itu sederhana ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah segala sesuatu sudah ditakdirkan? Kata Nabi SAW, iya. Kata sahabat ini bertanya, kalau begitu untuk apa beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fa kullun mayassarun lima khuliqalah. Kata beliau, beramallah kalian. Setiap orang akan dimudahkan pada takdir yang dia diciptakan untuknya. Iya, kita tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan pada kita sehingga berhujjah dengan takdir. Yang ada, yang kita tahu, ada syariat, ada Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW. Itu yang kita tahu. Itu yang kita diperintah untuk melaksanakannya. Siapa yang melaksanakan apa yang diperintah, dia dapat pahala. Siapa yang menyimpang darinya, dia dapat dosa. Itu yang kita tahu. Jelas ya? Jadi syariat dan takdir itu tidak bertentangan, tapi harusnya selalu dikompromikan. Ya, diamalkan secara bersama. Baik. Jadi itu pokok-pokok kesimpulan di dalam keimanan kepada takdir. Ya, dan terakhir di sini saya ingatkan bahwa keimanan kepada takdir ada dua hal. Jangan seseorang itu jatuh dalam dua hal ini. Sebab siapa yang jatuh dalam dua hal ini, itu yang membuat dia menyimpang memahami tentang takdir. Ya, kalau pembahasan takdir ada dua hal, jangan didekati. Yang pertama,
jangan bertanya tentang perbuatan Allah. Iya. Ikut campur di dalam urusan Allah. Itu satu. Kenapa ditakdirkan begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu kan ikut campur urusan Allah namanya. Nah itu kelancangan ya. Sedangkan Allah telah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka tidak ditanya apa yang mereka lakukan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Yang ditanya itu adalah mereka, makhluk yang ditanya. Kalau Allah tidak ditanyakan kenapa begini, kenapa begitu, itu tidak boleh bertanya tentang Allah. Masuk dalam bertanya-tanya seperti ini, itu sudah terbukti. Dari masa penyimpangan, adanya kelompok-kelompok yang menyimpang, sudah terbukti itu adalah hal yang menyebabkan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam ta'iyya beliau tentang qadar, kata beliau, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala nau'in minal jahiliyati. Dan sumber kesesatan setiap kelompok yang menyimpang adalah larut membicarakan perbuatan Allah, apa sebabnya, apa hikmahnya. Itu sumber penyimpangan kelompok yang menyimpang. Kenapa? Karena mereka tidak tahu hikmah perbuatan Allah. Karena ada sebagian hal diterangkan hikmahnya, tapi tidak semua hikmah dijelaskan. Ya, mau sok tahu saja pergi urusi urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dirinya sendiri aja banyak dia tahu. Iya. Tiba-tiba dia mau urusi tentang Rabbnya Subhanahu wa taala. Itu kelancangan manusia. Kelancangan dari manusia. Baik. Sumber penyimpangan yang kedua itu adalah mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Itu yang paling banyak menyimpan di pembahasan takdir itu. Wah, ini kan kalau begini artinya begini. Ya, dia kiaskan kalau dirinya sendiri. Ya. Dikiaskan kalau dirinya sendiri. Baik. Kalau si hamba ini berzina, oh itu berarti Allah Subhanahu wa taala cinta kemaksiatan. Iya. Allah cinta kemaksiatan. Ini selalu dia pikir dirinya. Kalau makhluk itu kayak seperti itu, maka itu tidak boleh juga terhadap Allah. Itu keliru ya. Kita sudah terangkan bahwa Allah itu kadang menakdirkan ada maksiat. Perbuatan Allah menakdirkan ada hikmahnya di sisi Allah. Perbuatan Allah selalu baik. Ya kan? Coba kalau tidak ada maksiat, orang tidak tahu bagaimana taat. Tidak ada yang namanya berlomba-lomba di dalam ketaatan. Iya. Tidak ada namanya orang yang rajin ke masjid. Sebab dia tidak tahu harganya ketaatan. Tapi begitu dia tahu ada maksiat, ya, ada pahala bagi orang yang hadir sholat berjamaah di masjid, ada dosa bagi orang yang tidak hadir tanpa udzur, barulah terpacu untuk beramal. Itu hikmah kecil, kita semua menyadari. Di belakang hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di tengah makhluknya. Semua perbuatan Allah baik. Tapi datang orang ini dia kiaskan kalau begini berarti ini Allah berlaku seperti ini berbuat zalim. Itu dia kiaskan Allah dengan dirinya sendiri. Dan ini sebab penyimpangan di pembahasan takdir. Karena Allah firman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Selesai di pembahasan tentang takdir ini. Kemudian beliau berpindah kepada pokok Islam yang lainnya dari akidah salaf. Kata beliau, wa arafa haqqas salafil madin
alladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, dan dari para ulama di berbagai negeri yang dijumpai oleh Ibnul Mubarak ini, siapa yang duduk dengan mereka, maka dia akan ketahui hak para as-salaf al-madin yang terdahulu. Iya. Dia akan tahu bagaimana haknya para as-salaf yang terdahulu. Jadi subhanallah, ini keyakinan di masa dahulu, di masa lalu. Mereka itu kalau disebut para as-salaf terdahulu, wah itu luar biasa kegembiraannya itu. Ya, karena ini panutan umat, jalan beragama, jalan beragama. Dan mereka mengetahui bahwa keutamaan dan kebaikan yang datang di akhir umat ini itu hanyalah buah dari apa yang datang di generasi awal dari umat ini. Makanya Imam Malik rahimahullah itu selalu berkata, tidak dia duduk di dalam sebuah majelis kecuali Imam Malik berkata, la yusliha akhir hadzal amr illa bima salaha biha awwaluha. Kata beliau, tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang generasi awalnya menjadi baik dengannya. Iya. Ini harus diketahui haknya para as-salaf yang terdahulu. Dan itu dimaklumi di tengah para ulama. Dimaklumi di tengah para ulama. Jelas ya? Dan mengikuti jalan as-salaf itu dari pokok keyakinan. Sebab mengikuti jalan mereka itu bukan alternatif. Boleh ikut, boleh tidak. Tapi mengikuti jalan mereka kewajiban di dalam beragama. Allah yang memerintah dengannya, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepadaku. Orang-orang yang telah kembali kepadaku itu Abu Bakar, Umar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. As-shadiqin di situ Abu Bakar, Umar dan siapa yang bersamanya dari para sahabat. Dan Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, mereka telah berada di atas hidayah. Jadi jadikan keimanannya para sahabat barometer hidayah. Kalau beriman seperti keimanan sahabat itu artinya di atas hidayah. Iya. Dan Allah ancam orang yang keluar dari jalannya para sahabat. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah sampai kepadanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dia ancam dengan neraka. Iya. Orang yang durhaka kepada Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat. Ini ancaman keras sekali ya. Bukan pembahasan sederhana. Karena itu di masa belakangan ini banyak orang-orang yang tidak tahu tentang kewajiban mengikuti jalan para as-salaf rahimahumullah. Ya. Padahal ini ada dari Ibnul Mubarak ini. Boleh lihat semua ulama di negeri-negeri yang beliau sebutkan. Dan ini bukan cuma di Ibnul Mubarak, datang generasi setelahnya, terus masa Al-Bukhari. Al-Bukhari juga ketemu lebih dari 1000 guru, semuanya sama.
beliau ingatkan tentang kewajiban mengikuti jalannya para as-salaf. Sebab itu ciri pembeda antara orang yang berada di atas jalan yang lurus dan para ahlul bid'ah. Kalau dia ahlul bid'ah, dia tidak ada perhatiannya mengikuti jalan para sahabat, para as-salaf, tidak ada perhatiannya. Ya, mengukur sesuatu itu seenaknya saja. Mengukur sesuatu dengan keinginannya saja. Baik, itu ahlul bid'ah namanya. Tapi kalau para orang-orang yang mengikuti jalan as-salaf, itu beragamanya jelas. Selalu ada ukurannya. Selalu dia cari. Ini dari para as-salaf siapa yang mendahulunya. Makanya mereka tidak membaca dari Al-Quran, tidak menafsirkan Al-Quran kecuali dengan hal yang ditafsirkan oleh para as-salaf rahimahumullah. Tidak ada itu orang-orang yang belajar salafi di atas manhaj salaf terus menafsirkan ayat-ayat dengan penafsiran dia sendiri. Oh, menurut saya penafsirannya begini. Oh, kalau hemat gue kayak gini. Ya, tidak ada kayak gitu. Mereka kalau mempelajari tafsir itu dia nukil ucapan para ulama ahli tafsir. Apa makna dari ayat? Kalau ayat itu memang ada makna khusus yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Jelas ya? Atau mereka pahami dengan sunnah, dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain, dengan sunnah Nabi SAW, dengan konsekuensi bahasa Arab yang jelas. Iya, itu cara menafsirkan. Sama kalau mereka bicara hadits, maka mereka juga berbicara jelas tentang hadits Rasulullah SAW. Dia tahu riwayat-riwayatnya, bahkan dia tahu makna-maknanya. Apa makna kalimat ini, makna kalimat itu terwarisi. Iya, terwarisi. Makanya bicara masalah hadits, atau hadits-hadits Nabi ada penjelasan-penjelasannya. Berjalan di tengah para ulama. Dan ada buku-buku yang mensyarah hadits-hadits. Jangankan hadits yang sahih, hadits yang lemah saja itu diterangkan juga sebagian makna-maknanya. Ya, subhanallah, lengkap sekali. Jadi seorang itu harus tahu kedudukan para as-salaf terdahulu. Dia harus tahu itu supaya dia bisa teguh di atas sunnah, mengikuti jalan mereka. Kata beliau, warafa haqqas salafil madin alladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla li sahbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengenal para salaf yang terdahulu yang dipilih oleh Allah azza wa jalla untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat Nabi itu jangan dikira orang-orang sembarangan. Mereka itu manusia-manusia pilihan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ibnu Mas'ud bercerita. Dan ini hadits mauquf terhadap Ibnu Mas'ud, tapi maknanya adalah sahih. Makna hadits yang sahih, memiliki hukum marfu'. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati-hati manusia. Lalu Allah membencinya semuanya, yang Arab dan maupun yang ajamnya. Kemudian dilihat ke hati-hati mereka, diketemukan hati Nabi Muhammad yang paling baik dari seluruh makhluk. Maka dipilihlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kemudian setelah itu Allah melihat lagi ke hati-hati makhluk. Maka diketemukan hati para sahabat Rasulullah adalah hati yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah para sahabat untuk mendampingi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat Nabi itu siapapun dia, iya, siapapun dia, walaupun pernah berbuat kesalahan dan dosa, tetap saja mereka itu orang yang terbaik, manusia pilihan. Manusia pilihan. Manusia pilihan itu tidak mesti manusia pilihan itu tidak pernah berbuat kesalahan. Iya. Semua bidang apa saja, orang yang paling jago di bidang itu pasti pernah salah. Iya atau tidak? Hah? Perlu dikasih contoh? Antum lebih tahu kan tentang itu. Ya, biasa kan kita lihat orang-orang pebalap motor terkenal pernah jatuh juga. Padahal seri nomor 1 ini. Iya. Pesepak bola termahal gajinya gagal juga penalti. Orang Indonesia malah bilang sebaik-baik tupai, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Itu sudah berjalan di tengah manusia. Tidak ada yang seperti itu. Jadi yang terbaik itu tidak mesti tidak pernah salah. Jelas ya, kesalahan sebagai manusia itu manusiawi namanya, lumrah sebagai manusia. Tapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu berbeda dengan seluruh manusia dari kalangan para sahabat Nabi. Jadi antara seluruh sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang paling baiknya. Setiap Nabi itu ada sahabatnya. Tapi di antara para nabi itu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling baik, yang terbaik. Iya. Maka kita harus tahu hak mereka. Itu pokok yang harus kita kenali. Makanya dijelaskan haknya para sahabat itu di banyak ayat Al-Qur'an. Puluhan ayat berbicara tentang keutamaan para sahabat. Dibicarakan dalam puluhan ratusan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan gaya pembicaraan seperti itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah memberikan kepada kita makna bahwa mereka ini bukan orang-orang sembarangan para sahabat ini. Ada sudut agama pasti di situ. Iya. Karena dari hak mereka kita wajib untuk mengikuti jalan mereka radhiyallahu taala anhum. Kemudian di sini beliau terangkan hak-hak lain dari hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis rahimahullahu taala, wa qaddama Abu Bakrin As-Siddiq wa qaddama Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar ibn Al-Khattab wa Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ridwanullahi alaihim ajmain. Iya. Dan kalau dia tahu tentang sunnah dan tentang al-jamaah, maka dia pasti akan mendahulukan 4 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulukan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Ini didahulukan dari sudut khilafah, sebab Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut kesepakatan para sahabat. Ketika mereka berkumpul di bawah Thaqifah Bani Sa'idah, mereka bersepakat untuk memilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal, beliau berwasiat bahwa khalifah setelahnya adalah siapa? Umar bin Khattab. Dan itu disepakati oleh seluruh sahabat yang masih hidup. Disepakati oleh umat Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu merasa ajalnya sudah dekat, karena waktu itu beliau ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Umar bin Khattab memilih 6 orang dari sahabat khalifah, yang di antara 6 orang sahabat ini hendaknya mereka berembuk duduk siapa yang menjadi khalifah mengganti Umar bin Khattab. Dari 6 orang ini mereka pun memilih Uthman ibn Affan
Setelah Utsman bin Affan meninggal radhiyallahu taala anhu, para sahabat bersepakat memilih siapa? Ali bin Abi Thalib, termasuk Muawiyah. Beliau bukan tidak setuju Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Cuman Muawiyah waktu itu radhiyallahu taala anhu, beliau adalah gubernur yang dipasang oleh Utsman bin Affan di wilayah Syam. Dan ketika Utsman terbunuh, Muawiyah berpendapat bahwa sebelum Ali bin Abi Thalib memulai khilafahnya, dia bereskan dulu orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ini. Dia ingin menuntut darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itulah ijtihad sahabat di dalam hal itu. Tapi sepakat bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, dan semuanya sepakat bahwa beliau adalah, ketika dipilih sebagai khalifah, beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling afdal, paling utama. Yang paling utama di atas seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini 4 orang sahabat didahulukan. 4 orang sahabat didahulukan. Iya. Dan ini tidak ada silang pendapat di tengah ahli sunnah terkait dengan masalah khilafah. Kemudian dikatakan di sini, kata beliau, wa tarahhama ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kabirihim wa sagirihim. Iya. Jadi dari hak para sahabat itu kita harus tahu bahwa para sahabat punya kedudukan yang tinggi di dalam agama. Tapi mereka ini berjenjang-jenjang kedudukannya. Ada yang paling tinggi kedudukannya, kemudian ada yang tinggi setelahnya. Yang paling tinggi kedudukannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq di antara seluruh sahabat. Kemudian Umar ibn Khattab di antara seluruh sahabat. Kemudian dari seluruh sahabat Khulafa Ar-Rasyidin 4. Setelah Khulafa Ar-Rasyidin 6 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa 6 orang? Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Az-Zubair bin Awam, dan Sa'id bin Zaid. Jadi 10 orang sahabat. Ini ada nas dari Nabi bahwa mereka semuanya penduduk surga. Setelah 10 orang ini, yang paling utamanya adalah yang hadir di Perang Badar. Dan itu sekitar 313 orang yang hadir di Perang Badar, di mana Allah telah berfirman dalam hadits ilahi, "I'malu kulla syai' faqad ghafartu lakum." Lakukanlah segala sesuatu, hai penduduk Badar yang hadir di Perang Badar. Beramal amalan apa saja kalian. Ya, walaupun kalian berbuat dosa, aku telah ampuni kalian. Ini para sahabat yang hadir di Perang Badar. Setelah itu yang hadir di Perang Uhud, dan jumlahnya sekitar 700 orang. 700 sampai 800 orang. Kemudian setelah itu yang hadir di Bai'atur Ridwan, dan itu jumlahnya sekitar 1200 orang. Nah, ini sahabat-sahabat yang paling mulia semuanya ini, tingkatan-tingkatan. Ya, kita harus tahu urutan-urutan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya orang yang betul-betul kenal dengan para sahabat, ya. Dia kenal. Jangan cuman tahu fans sepak bola saja. Kalau dia sudah pencinta klub ini, dia tahu semua pemainnya, pemain intinya, pemain cadangannya, dia tahu asal usulnya, bahkan dia tahu selera makannya apa. Iya. Kan begitu ya anak-anak muda sekarang kan? Ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahu. Iya. Padahal seorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Wah, gawat juga ini. Kalau fansnya Messi, Ronaldo, ya dikumpulkan bersama Messi dan Ronaldo nanti di akhirat. Kan begitu? Coba kalau dia kecintaannya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali akan dikumpulkan bersama mereka di mana?
di akhirat. Sebab almar'u ma'aman ahabba, seorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Iya. Dan ini sudutnya kenapa buku-buku akidah itu selalu ada pembahasan ini. Sebab ini jalan pintas menuju surga, subhanallah. Enak banget kita ya. Kita ini tidak sanggup beramal seperti amalannya para sahabat. Apalagi mau berhayal beramal seperti amalannya Abu Bakar. Satu sahabat saja mencapai satu telapak tangan dari amalan mereka, belum tentu kita bisa. Apalagi ingin melirik kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Tapi kita diberi jalan, bisa dikumpulkan bersama mereka, bisa berada di atas di derajat mereka, di surga yang mereka tempati. Itu jalan pintas namanya. Dan dikatakan oleh Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, tapi itu kedengarannya sederhana ya. Masya Allah, seorang bersama siapa yang dicintai. Oh, saya pengen nih bersama para sahabat. Kalau niat, semuanya punya niat. Ya, tapi buktinya apa? Bukti cintanya apa terhadap Nabi dan para sahabat? Itu yang menjadi masalah. Hadir majelis ta'lim saya repot untuk hadir. Ya kan? Apalagi di masa sekarang ya. Wah, ana lebih enak online aja dah. Alhamdulillah lebih mending. Karena ada orang yang tidak ta'lim, saya lebih mending online. Ya. Jadi seleranya itu selera Masya Allah ya. Selera ya bagus sih, alhamdulillah online, kita syukuri, kita doakan gitu kan. Tapi seleranya sudah selera. Harusnya dia ini makanannya lezat, berharga. Ya, tapi ini dia lebih memilih makan makanan yang rendahan. Ya, bermanfaat, bisa kenyang, bisa ini. Tapi dia tinggalkan hal yang lebih bagus, lebih tinggi. Nah, itu kalau dia bukti cinta, itu antum tidak tahu itu orang-orang yang cinta benar terhadap Nabi dan para sahabat itu. Iya. Ini majelis-majelis seperti ini itu bisa menggambarkan kepada kita sedikit dari mana kehidupan mereka. Kadang sebagian ulama itu dibacakan hadits Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh. Ya. Baru dengar saja hadits Nabi sedikit dia menangis, subhanallah. Kecintaan terhadap Nabi dan para sahabat. Imam Malik berkata, para salaf terdahulu itu dari semenjak kecil anak-anak mereka sudah diajari cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Diajari, diceritakan kepada anak-anaknya Abu Bakar dan Umar, supaya mereka ini cinta benar terhadap siapa? Sahabat Nabi SAW. Diajari benar, seperti diajari sebuah surah dari Al-Quran. Imam Malik bercerita ya, para salaf terdahulu itu menunjukkan bukti cinta itu ada. Kecintaan. Iya. Jadi kelihatan dari keseriusan itu. Kalau ada hal yang terkait dengan masalah menyebarkan ilmu agama, menyebarkan jalannya Nabi dan para sahabat, itu kalau dia cinta, itu kelihatan loh pada orang-orang cinta itu. Dia bisa melayani semua orang, bisa berbuat apa saja. Itu kan namanya seseorang cinta itu tidak bisa disembunyikan, tidak bisa ditutupi rasa cinta itu. Baik, harusnya seperti itu kalau orang cinta kepada Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dari hak para sahabat juga kita mendoakan mereka, sahabat yang tua maupun yang muda, didoakan semuanya. Dari sahabat Nabi SAW. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan kaum al-ansar, generasi setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami
dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan jadikan di hati kami ada gil, ada penyakit, ada hal yang tidak baik. Itu harus dijaga ya terhadap para sahabat. Makanya terhadap para sahabat Nabi itu kita selamat hatinya, selamat juga lisannya. Hatinya itu cinta kepada sahabat, selalu mendoakan mereka. Di dalam hatinya tidak ada kebencian, kedengkian, hasad terhadap sahabat Nabi SAW. Lisannya selalu mendoakan para sahabat, memuji mereka. Dia tidak ada menggimbai para sahabat, menceritakan kejelekannya. Tidak ada. Iya. Kemudian kata beliau, terus mendoakan rahmat juga itu. Kalau sahabat disebut namanya, kita doakan apa? Radhiyallahu anhu. Sebab itu di dalam Al-Quran disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Makanya disebut oleh Syaukani dan selainnya bahwa sudah menjadi kebiasaan di tengah umat Islam, apabila sahabat itu disebut, maka disebut dengan doa ridha, radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat disebut radhiyallahu anhu kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan disebut radhiyallahu anha. Kalau dua orang dikatakan radhiyallahu anhuma. Kalau banyak orang disebut radhiyallahu anhum. Jelas ya? Nah, begitu caranya kalau disebut nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kira-kira siapa yang paling banyak memuji para sahabat? Yang paling banyak itu adalah orang yang paling banyak membaca hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali berlalu mereka baca riwayat disebut nama sahabat dari Abu Hurairah, pasti dia berbaca apa? Radhiyallahu anhu. Yang mendengarnya harusnya juga berucap apa? Radhiyallahu anhu. Paling sedikitnya dia berkata amin, kan begitu? Iya. Kalau di majelis itu disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap guru itu kalau disebut nama Nabi pasti dia berkata sallallahu alaihi wasallam. Maka yang hadir juga harusnya berselawat, dia berkata sallallahu alaihi wasallam, supaya jadilah kita semua orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling banyak mendoakan ridha untuk para sahabat. Ya, dan itu keimanannya luar biasa, dari pokok keimanan. Baik. Kemudian wahatha bi fadailihim atau wahaddatha bi fadailihim. Dari orang yang di atas sunnah dan jamaah, dia akan bercerita tentang keutamaan para sahabat. Iya. Keutamaan para sahabat. Subhanallah. Itu bukti cinta ya. Kenapa selalu diberi contoh sahabat. Diberi contoh sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, para sahabat begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, para sahabat begini. Iya, dari hak mereka yang lain juga, wa amsaka amma syajara bainahum. Dan hendaknya dia menahan dari pertikaian yang terjadi di tengah mereka. Nah, ini sudah dimaklumi di tengah para salaf. Pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat ditahan. Karena itu telah syahid di dalam hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disebut para sahabatku, hendaknya kalian menahan. Tahan diri. Tidak boleh lisan berbicara tidak baik, hati ada hal yang tidak baik terhadap para sahabat. Maka kalau ada pertikaian di tengah para sahabat, kita tahan. Jangan ikut campur pada pertikaian mereka. Iya. Dan suatu hari dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dimaklumi ya dari Khulafa Bani Umayyah. Tapi subhanallah, punya masa kejayaan dan keemasan. Orang yang sangat saleh sekali. Bersamaan dengan itu, ketika beliau ditanya tentang pertikaian yang terjadi tengah para sahabat, kata beliau itu darah-darah, maksudnya peperangan yang terjadi tengah mereka. Allah telah jaga tangan-tangan kita tidak terlibat di sana. Maka jangan sampai lisan-lisan kita juga terlibat di dalam hal itu. Itu orang yang benar ya. Sekarang kita alhamdulillah tidak pernah hadir itu pertikaian, tidak pernah terlibat di sana.
Ngapain kita ikut-ikut cerita-cerita tentang pertikaian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini terdapat fenomena yang tidak bagus ya. Ya, sebab tukang kisah itu banyak. Kalau tukang kisah, oh, masya Allah. Karena biasanya orang kalau dikasih kisah, iya, wah itu pada bersemangat semua, walaupun ngantuk jadi bisa jadi melek gitu. Kalau dikasih kisah, jelas ya. Nah, itu kisah-kisah itu enak didengar tuh, enak didengar. Nah, sekarang ini banyak tukang kisah, dia kisah juga tentang kejadian yang terjadi di tengah apa? Para sahabat. Iya. Nah, itu banyak terjadi itu kita kalau dari dulu ya, dari lebih 20 tahun yang lalu itu ada orang yang bernama Tariq As-Suwaidan, sampai sekarang masih ada kesesatan-kesesatannya. Jadi orang ini dia bercerita kejadian-kejadian yang terjadi tengah para sahabat. Waktu itu dalam lebih 20 tahun yang lalu itu masih kaset-kaset, belum ada ini. Tapi kaset-kasetnya itu orang senang dengarkan. Iya. Orang yang kalau sudah masuk dengar cerita pertikaian, pasti dia keluar ada sesuatu yang tidak enak terhadap salah satu dari sahabat yang bertikai. Ya kan? Nah, inilah yang dilarang oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ada gaya lain lagi. Sekarang ini sudah gaya lebih populer lagi ya. Bentuknya taklim semangat. Kita ambil dari perjuangan para sahabat. Tapi dia baca dari buku-buku yang memuat pertikaian para sahabat. Seperti yang populer di kalangan Ikhwanul Muslimin. Sekarang ini namanya ada buku Al-Awasim Minal Qawasim, karya Abu Bakar Ibnul Arabi. Itu banyak dibaca itu, diterjemahkan. Dan itu dia sebut dari Qawasim itu pertikaian-pertikaiannya para sahabat. Subhanallah. Iya. Orang yang mendengar itu, saya pernah dengar sebagian orang membaca buku itu bercerita. Subhanallah. Di radio lagi ceritanya. Waktu itu hari yang termasuk hari yang paling buruk gitu dalam hidup saya. Karena saya dengar pertikaian dari para sahabat membuat hati saya panas sekali mendengar hal tersebut. Iya. Dan itu subhanallah. Ini penyimpangan ya di dalam masalah akidah, menyelisih jalannya para salaf. Ya, kalau orang-orang mengaku bahwa dirinya di atas sunnah, sunnah itu jelas, ini sunnah. Sunnah itu seorang menahan diri jangan masuk ke dalam pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, di antara sunnah juga wasallal idain wa arafat wal jamaat ma kulli imamin barrin au fajir. Ini keyakinan lain terkait dengan pemimpin umat Islam. Jadi, seorang itu bersama pemimpin, dia baik maupun buruk, baik maupun fajir, dia bersama pemimpin. Iya. Dia melakukan sholat id, 2 id, Idul Fitri, Idul Adha. Ini bukan cuma Ibnu Mubarak ya menukil kayak gini. Banyak sebelumnya. Bahkan dari masa para imam tabi'in, dari Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri dan selainnya. Beliau sebutkan dari hak-hak pemerintah itu adalah dilakukan 2 sholat id di belakangnya. Iya. Makanya tidak boleh ada melaksanakan sholat id itu kecuali dengan izin pemerintah. Harus ada izin dari pemerintah. Dan ini dari masalah yang banyak dilanggar di masa ini. Karena dilakukan sholat id di masjid, di tempat-tempat pribadi tidak ada izin dari pemerintah. Paling tidak dia dapat izin dari penyelenggara hari raya id ada di Indonesia ini, supaya dia dapat resmi dari pemerintah. Jelas ya? Kalau sembiat orang akhirnya bikin sholat id di masjidnya masing-masing, apa maknanya dari id itu? Id itu artinya bersama. Hari kebersamaan, menunjukkan kebersamaan umat Islam dalam hal-hal yang besar. Iya. Makanya diberi tuntunan seperti itu. Baik, jadi dilakukan sholat id bersama pemerintah. Demikian pula Arafat. Arafat itu apa?
Misalnya haji. Orang mau pergi haji, haji bersama pemerintah. Haji bersama pemerintah. Ini juga pelaksanaan haji ya. Dan masalahnya juga sekarang ini orang mau pergi haji seenaknya sendiri juga. Oh kita pergi haji saja, nggak boleh dilarang orang pergi haji walaupun pakai visa tidak jelas. Iya, sudah dilarang sama pemerintah pakai visa ziarah pergi juga untuk haji. Padahal itu tidak dibenarkan, tidak oleh pemerintah Saudi Arabia, tidak pula oleh pemerintah Indonesia. Ini masalahnya keyakinan seperti ini itu tidak tertanam pada sebagian orang. Tidak tertanam pada sebagian orang. Ya sebab hasilnya nanti seperti yang kita saksikan. Kayak tahun kemarin itu ya. Semoga Allah merahmati saudara-saudara kita yang meninggal semuanya di musim haji, mengampuni mereka dan menjadikan mereka semuanya sebagai penduduk sorga. Iya. Itu di atas 80% yang meninggal itu bukan haji resmi. Nah, jadi terjadi kecelakaan disebabkan karena apa? Keluar dari aturan-aturan. Makanya Rasulullah itu subhanallah bijaksana sekali. Dan agama ini penuh dengan hikmah. Kalau ditetapkan sebuah syariat, pasti di belakangnya maslahat untuk umat, untuk kebaikan manusia. Dan ini dari semenjak dahulu ini ada ini syariat ini. Demikian pula sholat berjamaah. Jadi menghadiri, kalau ada masjid dikatakan ini masjid, boleh dilakukan sholat berjamaah, maka tidak apa-apa dilakukan sholat berjamaah di situ. Kalau tidak, maka dia ikut ke masjid yang lain yang telah diizinkan oleh pemerintah. Maka ini dilakukan bersama imam. Imamnya baik maupun buruk, saleh maupun tidak saleh, sepanjang dia memerintah kepada hal yang ma'ruf ini, maka itu wajib untuk dia apa? Wajib untuk dilaksanakan, didengar dan ditaati. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang Al-Quran. Kata beliau, wal Quranu kalamullahi wa tanziluhu laysa bimakhluq. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, dan para ulama itu semua yang berada di atas sunnah dan jamaah dari berbagai negeri itu semuanya mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, wa tanziluhu, dan diturunkan oleh Allah, wa laysa bimakhluq, dan bukan makhluk. Ini juga dari pembahasan akidah yang banyak dibahas ya di generasi awal umat ini, ya di 3 generasi pertama, karena ada kelompok Jahmiyah yang menyimpang, yang berucap kalimat kufur. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, katanya. Al-Quran itu makhluk menurut siapa? Orang-orang Jahmiyah. Dan musibahnya lagi waktu itu, orang-orang Jahmiyah ini berhasil mempengaruhi sebagian pemerintah, sebagian khalifah. Iya. Sebagian khalifah, dan akhirnya para khalifah ini terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Akhirnya mereka menguji para ulama, harus berucap Al-Quran itu makhluk, kalau tidak maka disiksa sampai ada yang dibunuh. Iya. Dan ini terjadi ya. Tapi setelah itu, dan ini terjadi di masa Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Tapi awal-awal bidah ini muncul, ini sudah kelihatan ya, sudah dicela oleh para ulama. Ini di masa Ibnu Mubarak ini. Ibnu Mubarak sudah mengingkari hal tersebut, dan beliau nukil dari ulama di berbagai negeri itu. Semuanya berkata Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu firman Allah. Apa artinya firman Allah? Itu dari sifat Allah. Allah yang berbicara dengannya. Iya. Karena dalam Al-Quran dikatakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada salah seorang dari kaum musyrikin yang minta jaminan keamanan,
beri jaminan keamanan sampai dia mendengar kalam Allah. Jadi sebut kalam Allah. Sebagaimana Al-Quran itu tanziluhu. Iya. Tanziluhu. Karena dikatakan dalam Al-Quran tanzilu Rabbil Alamin. Dia adalah tanzil dari Allah Rabbul Alamin. Tanzilul kitabi la raiba fihi. Dia adalah tanzil Alkitab, tidak ada keraguan padanya. Disebut tanzil, diturunkan dari sisi Allah. Walaysa bimakhluk, bukan makhluk. Karena di dalam Al-Quran dibedakan antara makhluk dan Al-Quran. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa Allah memiliki al-khalq, penciptaan, dan perkara, perintah. Al-Quran ini dari perintah Allah, dari perkara Allah. Ata amrullahi fala tastajilu. Bukan khalq. Jadi bedakan. Makhluk beda, khalq, makhluk, al-khalq beda, dan al-amr beda. Sebagaimana Al-Quran itu dari ilmu Allah. Karena itu dikatakan Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman. Apa kelanjutan ayatnya? Ar-Rahman allama al-Quran khalaqal insan. Kan begitu? Jadi Ar-Rahman allama al-Quran. Begitu disebut Al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran dari ilmu Allah. Ketika disebut manusia, baru dikatakan khalaqal insan. Manusia dimakhluk, diciptakan. Jadi Al-Quran itu ilmu Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Tidak ada kaitannya dengan makhluk. Iya. Baik. Jadi itu semuanya dalil-dalil dari ahli sunnah, penegasan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, tanzilnya, dan bukan makhluk. Dan ini dari kesepakatan as-salaf. Siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu makhluk, itu konsekuensi kekafiran di dalamnya banyak sekali. Dan tidak ada silam pendapat di tengah para salaf tentang kafirnya orang yang berkata Al-Quran itu makhluk. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, laqad taqallada kufrahum 50 fi 10 minal ulama'i fil buldani wallalaka'iyul imamu haka'an humu bal qad haka qablahu at-Tabarani. Ya, haka'an hum bal qad haka qablahu at-Tabarani. Telah sepakat di dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 itu berapa? 500 orang. Itu dinukil oleh Al-Lalakai dalam buku beliau. Beliau punya buku dicetak dalam 5 atau dicetak dalam 6 jilid. Iya, dengan judul Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau sebutkan di situ 500 nama ulama itu. Itu pun beliau setelahnya berkata ini 500 saya kumpul seadanya saya. Kalau saya lebih serius lagi, saya bisa dapatkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari nama-nama itu. Jadi itu yang mengafirkan dari ulama Islam beliau sebutkan. Orang-orang yang terpercaya dalam agama, semuanya mengafirkan kelompok Jahmiyah ini yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena itu selalu ditegaskan Al-Quran adalah kalamullah dan tanzilnya, supaya umat Islam ini paham Al-Quran, mengagungkan Al-Quran bahwa itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pembahasan-pembahasan berikutnya insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan nanti setelah sholat duhur. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.